Yang pertama yaitu materi mengenai ancaman bagi keanekaragaman hayati. Kita tahu bahwa ancaman ini merupakan kegiatan atau tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan individu ataupun kelompok. Sedangkan keanekaragaman hayati itu merupakan suatu istilah yang mencakup berbagai bentuk tingkatan kehidupan, baik itu gen, spesies hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme serta ekosistem dengan berbagai proses-proses ekologi yang berjalan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ini merupakan kepunaan biologis. Kepunaan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Keanekaragaman hayati saat ini kian mengalami berbagai erosi atau penyusutan. Ancaman yang paling utama terhadap keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah perusakan habitat. Perusakan habitat secara menyeluruh ini telah mengganggu ekosistem yang ada, sehingga cukup mengancam berbagai spesies. Kemudian ada juga eksploitasi yang berlebihan pada spesies flora dan fauna. Itu juga akan menimbulkan kelangkaan serta kepunahan suatu spesies. Parahnya ancaman saat ini adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati yang secara ekonomi masih terlalu berorientasi pada keuntungan besar, tanpa memperhatikan adanya dampak parah terhadap kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem di Indonesia. Kerusakan ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kerusakan ekosistem laut dan kerusakan ekosistem darat. Yang pertama yaitu ada kerusakan ekosistem laut. Kerusakan ekosistem laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Kerusakan laut dapat disebabkan oleh berbagai hal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut ini adalah: satu, yaitu menyentuh dan membawa pulang terumbu karang. Terumbu karang yang hidup di dasar laut ini merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Banyak wisatawan ini melakukan penyelaman hanya untuk melihatnya. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka itu menyentuh dan membawa pulang terumbu karang tersebut. Padahal dalam satu kali sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. Yang kedua yaitu membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut. Salah satu contoh sampahnya yaitu adalah sampah plastik. Di Indonesia ini, sampah plastik tidak hanya dijumpai di wilayah darat, tetapi juga banyak sekali sampah plastik yang menyebar luas ke wilayah lautan Indonesia. Bahkan luasnya itu sudah mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Yang ketiga yaitu membuang jangkar pada pesisir pantai. Terumbu karang itu kan merupakan tujuan wisata yang sangat diminati. Kapal itu akan selalu lalu lintas di perairan dan akan membuang jangkarnya di pesisir pantai. Membuang jangkar pada pesisir pantai ini secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu boros menggunakan air. Karena semakin banyak air yang digunakan, semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan akhirnya mengalir ke laut. Limbah air tersebut biasanya sudah mengandung bahan kimia, jadi dapat mencemari lingkungan laut. Penggunaan pupuk dan pestisida. Mungkin tidak banyak yang sadar, penggunaan pupuk dan pestisida buatan pada lahan pertanian ini juga turut merusak terumbu karang di lautan. Karena meskipun jarak pertanian dan bibir pantai sangat jauh, residu kimia dan pupuk pestisida ini pada akhirnya akan terbuang ke lautan melalui air hujan yang jatuh di lahan pertanian. Kemudian ada penambangan pasir atau bebatuan di laut dan pembangunan pemukiman. Jadi penambangan pasir dan pembangunan pemukiman di pesisir ini juga akan merusak kehidupan terumbu karang. Limbah dan polusi dari aktivitas masyarakat di pesisir, jadi secara tidak langsung itu akan berimbas pada kehidupan terumbu karang. Selain itu, juga sangat banyak pengambilan karang untuk bahan bangunan dan hiasan akuarium. Jadi itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di laut. Kemudian ada penggundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi. Jadi penggundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi ini dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai, sehingga mengakibatkan kekeruhan yang menghambat difusi oksigen ke dalam polip atau hewan karang. Nah, ada juga
menangkap ikan di laut menggunakan bom dan racun sianida. Permasalahan mengenai kerusakan ekosistem laut itu salah satunya diakibatkan oleh nelayan atau orang yang menangkap ikan dengan bom atau bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi ekosistem laut. Sebab penggunaan bom ikan ini tidak hanya mengakibatkan ikan-ikan kecil mati, selain itu juga dapat merusak terumbu karang, apalagi terumbu karang itu kan tumbuh dengan sangat lama. Kemudian ada pengarukan di sekitar terumbu karang. Jadi pengarukan ini dapat meningkatkan kekeruhan yang mengganggu pertumbuhan karang. Jadi pengarukan ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Selanjutnya ada penangkapan ikan hias dengan menggunakan bahan beracun. Nah, penangkapan ikan hias ini menggunakan bahan beracun itu dapat mengakibatkan ikan itu menjadi pingsan, mematikan karang dan biota vertebrata. Terakhir yaitu penangkapan ikan dengan bahan peledak. Sama halnya dengan bom tadi, penangkapan ikan dengan bahan peledak ini dapat mematikan ikan tanpa diskriminasi atau tanpa memilih-milih baik yang kecil ataupun besar. Juga dapat mematikan karang dan biota vertebrata yang tidak bercangkang. Oke, kita masuk ke kerusakan ekosistem darat. Ekosistem darat berada di dalam area yang sangat luas atau juga disebut dengan bioma. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Tipe bioma sendiri sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis di dalam garis lintang dan dari ketinggian tempat di atas permukaan air laut. Terdapat 7 macam bioma yang ada di bumi, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, tundra, savana, gurun, dan juga taiga. Sebagian dari nama bioma yang disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Pada saat ini terjadi penurunan kualitas tanah dan hilangnya tanah yang bisa ditanami mencapai 30 hingga 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun juga meningkat tiap tahun, mencapai 12 juta hektar dan mempengaruhi komunitas miskin di seluruh dunia. Dari 8.300 hewan yang diketahui, 8% telah punah dan 22% berada di ambang kepunahan. Bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari tentu membuat penggunaan sumber daya alam, contoh bahan bakar fosil, semakin besar. Dan yang menjadi masalah yakni penggunaan sumber daya alam tersebut pada kenyataannya tidak mengikuti tata aturan yang tepat dan tidak diikuti pula dengan pelestarian. Tidak hanya sumber daya alam, tetapi flora dan fauna pun semakin lama semakin berkurang spesies dan habitatnya, atau dalam kata lain semakin punah. Lagi-lagi aktivitas manusialah yang menjadi penyebab salah satu faktornya. Contohnya yaitu punahnya spesies harimau Jawa di Indonesia karena perburuan kulitnya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem darat. Yang pertama adalah kebakaran dan kerusakan hutan. Kebakaran hutan gambut di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang berdampak cukup besar tak hanya bagi Indonesia tapi juga negara-negara tetangga. Selain itu masih banyak orang yang menutup mata dan telinga terkait dengan pentingnya perlindungan hutan dan malah menjadi sang eksekutor. Tak cukup hanya dengan kebakaran, kerusakan hutan pun tetap mengancam yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengabaikan bahaya eksploitasi hutan. Yang kedua itu adalah penggunaan bahan kimia. Sekarang ini banyak kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Misalnya, untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani melakukan pemupukan dan pemberantasan hama yang mengandung bahan kimia yang berlebihan, yang berdampak pada tumbuhan dan hewan tersebut. Kemudian adalah perburuan liar. Sebagai manusia, ada yang gemar berburu. Mereka berburu hewan dengan ada tujuan tertentu. Perburuan liar dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Kemudian adalah hujan asam. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan berdirinya pabrik di era industri ini menjadi pemicu terjadinya hujan asam. Senyawa nitrogen oksida dan sulfur dioksida hasil dari keluaran asap kendaraan maupun limbah pabrik yang membumbung tinggi ke udara
lalu bercampur dengan air hujan dapat memiliki efek yang berbahaya pada kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Nah, untuk itu kita sebagai generasi milenial ada baiknya kita sebisa mungkin tidak merusak hutan dan menjaga lingkungan kita agar tetap lestari sampai ke anak cucu kita. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni penanggulangan kerusakan ekosistem laut. Nah, seperti yang telah teman saya jelaskan, jadi aktivitas manusia itu telah banyak menyebabkan terganggunya komposisi zat dalam alam. Salah satunya adalah ekosistem. Nah, tidak hanya ekosistem udara ataupun darat, termasuk juga ekosistem lautan. Nah, ketidakseimbangan itu banyak disebabkan oleh ulah manusia, baik secara individu ataupun dalam klaster industri. Dengan adanya kerusakan ekosistem laut seperti sekarang, maka dibutuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menanggulangi kerusakan serta melestarikan ekosistem laut. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi kerusakan ekosistem laut ini, yakni contohnya dengan melibatkan masyarakat untuk turun langsung dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan di ekosistem laut itu sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Nah, itu tergantung pada kesadaran dan mau tidaknya kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa cara atau penanggulangan untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut. Nah, yang pertama yakni pendayagunaan potensi laut dan dasar laut dengan baik, yakni contohnya dengan pendayagunaan lingkungan laut seperti pariwisata, budidaya rumput laut, ataupun budidaya ikan, itu harus sesuai dengan aturan dan tetap menjaga ekosistem laut itu sendiri. Selain keterlibatan masyarakat, di sini juga dapat dilibatkan pemerintah itu sendiri, wajib nih bahasanya ya, yakni dalam peningkatan ini peran pemerintah itu harus diikutsertakan dalam proses pendayagunaan laut. Contohnya itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, yakni dalam bab 4 pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Di sana sudah ada aturan-aturan dalam pendayagunaan potensi laut dan dasar laut dengan baik yang harus kita ikuti sebagai masyarakat. Seperti itu. Cara yang kedua yakni pengaturan penangkapan ikan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di ekosistem laut itu terdapat juga di pesisir pantainya ya, terdapat juga para warga atau para masyarakat yang memang hidup di sana, seperti itu. Nah, penangkapan ikan sebagai cara mencari nafkah para nelayan ataupun untuk industri perikanan itu sebenarnya diperbolehkan gitu, karena memang udah haknya kan, sebegitu hak kita sebagai masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, tetapi hal ini asalkan ada cadangan ikan yang mereka tangkap dan tidak dalam keadaan hampir punah seperti itu. Nah, sedangkan untuk ikan yang belum mencapai besar tertentu itu harus dilepaskan kembali ke dalam laut. Jadi para nelayan ataupun memang industri besar dalam ruang lingkup ikan gitu loh, ruang lingkup perikanan seperti ini, itu harus mengikuti aturan penangkapan ikan yang telah diberlakukan oleh para pemerintah seperti itu. Nah, yakni di sini terdapat peraturannya, yakni contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 nomor 23 tentang pengelolaan lingkungan laut dalam bab 3 pasal 5 dan pasal 6. Di sana sudah ada aturan dalam menangkapkan ikan seperti itu, agar tujuannya agar yang ikan-ikan yang memang terdapat dalam ekosistem laut itu tidak semuanya gitu diambil gitu, tidak semuanya dimanfaatkan. Kan ada tuh contohnya yang memang dalam konteks misalnya dilindungi atau dalam keadaan hampir punah seperti itu. Jadi kalau misalnya diambil sembarangan, maka ekosistem di sana akan terganggu seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang ditangkap dengan aturan yang berlaku dengan baik penangkapannya, maka ekosistem lautan itu sendiri tidak akan terganggu seperti itu.
Yang ketiga, yakni mengembangkan potensi industri kelautan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di setiap industri, salah satunya industri kelautan, itu selain menghasilkan produk, di akhirnya selain itu terdapat juga limbah gitu. Nah, limbah ini dapat mencemari lautan atau ekosistem laut. Nah, pengendalian pencemaran oleh industri itu hendaknya bersifat bahwa jumlah bahan atau limbah itu yang mengakibatkan polusi itu tidak berbahaya dan tidak mengganggu keberadaan biota laut. Oleh sebab itu, buangan limbah itu sebelum dialirkan ke sungai ataupun perairan atau laut, itu perlu teknik pengolahan limbah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Nah, hasil limbah yang berasal dari kegiatan manusia itu harus dikurangi dan didorong untuk mendaur ulang kotoran maupun limbah lain. Nah, bahkan kalau perlu nih, pemerintah itu melarang pembuangan semua limbah ke lingkungan laut. Yang keempat, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan. Nah, diharapkan masyarakat Indonesia ataupun warga yang ada di daerah pesisir laut itu dapat mempertahankan aset-aset yang terdapat dalam ekosistem laut. Lalu, menyadari akan kepentingan laut dan ekosistemnya, lalu melestarikan kemampuan alam untuk dijadikan sumber mata pencaharian penduduk sekitar laut, sehingga menjadikan suatu kesejahteraan masyarakat, namun ekosistemnya tetap terjaga dengan baik. Jadi, masyarakat itu terpenuhi hak-haknya, lalu ekosistem itu juga terpenuhi hak-haknya gitu, yakni mereka tetap terjaga seperti itu. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, salah satu penyebab dari kerusakan ekosistem laut itu adalah adanya pencemaran di lautan. Nah, ini dapat menimbulkan kerugian bagi ekosistem laut. Nah, karena kualitas lingkungan hidup di laut itu akan menurun dan dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup, sehingga perlu nih dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan laut. Nah, di sini pemerintah sendiri telah mengadakan sebuah peraturan atau yang terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, yakni terdapat cara untuk menanggulangi pencemaran laut yang dapat merusak ekosistem laut, yakni terdiri dari beberapa cara, yakni cara yang pertama yakni melakukan proses bioremediasi, yakni diantaranya melepaskan serangga untuk menetralisir pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari ledakan ladang minyak. Yang kedua adalah pitoremediasi, yakni dengan menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap logam berat akibat dari limbah industri. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat digunakan ini adalah pohon-pohon api atau yang nama ilmiahnya itu adalah Apicinea marina. Nah, pohon-pohon api ini memiliki kemampuan akumulasi logam berat yang tinggi, yang akibatnya dapat menyerap logam-logam berat akibat dari industri itu sendiri. Yang ketiga, melakukan pembersihan laut secara berkala dan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Nah, peran masyarakat ini sangatlah diperlukan gitu. Jadi nggak cuma misalnya dari pemerintah atau segelintir orang yang ingin melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan, yakni untuk melindungi ekosistem laut gitu. Jadi perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lainnya agar dapat mengurangi kerusakan ekosistem laut dan komponen-komponen yang ada di ekosistem laut itu dapat terjaga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kita akan belajar terkait penanggulangan kerusakan ekosistem darat. Yang pertama ada reboisasi. Nah, reboisasi ini merupakan suatu kegiatan penghutanan kembali kawasan bekas tebangan ataupun lahan-lahan yang kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Nah, reboisasi ini meliputi kegiatan seperti permudaan pohon, penanaman jenis pohon lainnya di area hutan hujan negara, serta area lainnya yang sesuai dengan rencana tata guna lahan yang diperuntukkan sebagai hutan. Nah, oleh karena itu, membangun hutan baru pada area bekas tebang pilih ataupun pada lahan kosong lainnya yang terdapat di kawasan hutan juga termasuk dalam kegiatan reboisasi. Nah, jadi reboisasi ini merupakan suatu upaya membangun hutan baru atau disebut juga dengan penanaman kembali kawasan hutan bekas tebangan ataupun lahan-lahan kosong yang ada di kawasan hutan sendiri. Selanjutnya,
Ada terasering. Nah, terasering ini adalah bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng atau memperkecil kemiringan lereng dengan cara penggalian atau pengurukan tanah melintang pada bagian lereng. Nah, adapun tujuannya yang pertama ada mengurangi kecepatan aliran permukaan atau runoff dan memperbesar resapan air sehingga kehilangan tanah menjadi lebih berkurang. Selanjutnya ada yang namanya konservasi. Nah, konservasi ini akan lebih efektif jika apabila tidak memiliki yang namanya pengetahuan keanekaragaman hayati. Jadi upaya konservasi ini tidak efektif seperti itu. Nah, target utama dari konservasi ini merujuk pada hierarki biospasial yang mana meliputi ekosistem, karena kondisi yang ideal memperlindungi ekosistem itu akan juga menjaga ekosistem komunitas, habitat, jenis, serta gen. Adapun upaya dari konservasi ini seperti yang terdapat di PPT. Yang pertama itu ada konservasi in situ. Nah, konservasi in situ ini merupakan salah satu sistem konservasi yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman jenis di dalam ekosistem aslinya. Contohnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan lainnya. Yang kedua ada yang namanya intersitu. Nah, intersitu ini merupakan konservasi yang dilakukan di suatu areal di mana jenis asli spesies itu masih ada. Nah, tetapi berada di luar kawasan konservasi. Di Indonesia sendiri, kawasan ini biasanya berada di bawah pengawasan perhutani dan pemilik hak pengusahaan hutan. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya Extractive Reserve, merupakan kawasan konservasi yang memperbolehkan pengambilan sumber daya alam atau sumber daya tertentu dalam jumlah yang tidak merusak lingkungan atau dalam batas daya dukung. Misalnya pengambilan getah karet, pengambilan buah atau biji atau bunga seperti itu. Namun dalam hal yang wajar atau secara terbatas. Yang selanjutnya ada yang namanya konservasi ex situ. Nah, konservasi ex situ ini merupakan program konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Misalkan seperti kebun binatang, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya suspended ex situ yang merupakan program pengaplikasian ilmu biologi seperti bioteknologi, metabolisme, organisme hidup yang dapat diperlambat atau dihentikan. Contohnya seperti bank gen ya. Selain itu ada bank biji, koleksi kultur jaringan, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah untuk mencegah kerusakan ekosistem darat. Yang pertama misalnya ada di bidang kehutanan. Nah, di bidang kehutanan ini langkah-langkahnya ada seperti penebangan dan penanaman kembali pohon dilakukan dengan seimbang agar ekosistem hutan tetap dapat lestari. Nah, selanjutnya ada memperketat pengawasan terhadap penebangan liar dan memberi hukuman yang berat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga ada yang namanya penebangan pohon dilakukan secara bijaksana. Misalnya nih, saat mau memilih pohon itu, maka memilih pohon yang sudah tua dan besar agar pohon yang kecil itu dapat tumbuh subur. Yang selanjutnya ada melakukan reboisasi atau penanaman kembali di kawasan yang gundul. Yang kelima ada memperluas hutan lindung, taman nasional, dan sejenisnya guna fungsi hutan sebagai pengatur air, pencegah erosi, tempat perlindungan flora dan fauna agar tetap hidup dan lestari. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini yang pertama ada mengubah sistem pertanian berladang pindah-pindah menjadi pertanian yang menetap. Yang kedua ada pertanian yang dilakukan pada lahan tidak rata atau curam supaya dibuat dengan teras-teras sehingga menghindari adanya bahaya erosi yang kecil. Yang ketiga ada mengurangi penggunaan pestisida dengan cara memperbanyak predator hama tanaman karena penggunaan pestisida sendiri dapat mencemarkan air dan tanah. Yang keempat ada menemukan jenis tanaman yang tahan lama
sehingga penggunaan pestisida sendiri dapat dihindarkan. Nah, selanjutnya teman-teman ada di bidang industri. Nah, bidang industri sendiri yang pertama langkah-langkahnya ada limbah industri yang akan dibuang ke tanah atau air perlu dinetralkan sehingga limbah yang dibuang tersebut terbebas dari bahan-bahan pencemar. Yang kedua ada untuk mengurangi pencemaran udara diwajibkan melakukan penghijauan di area lingkungan industri, misalnya penanaman pohon seperti itu. Yang ketiga ada mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan mengubahnya menggunakan sumber energi yang lebih ramah. Yang keempat ada menciptakan teknologi yang hemat bahan bakar serta ramah lingkungan. Yang kelima ada menetapkan kawasan-kawasan industri yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang selanjutnya yang terakhir ada flora dan fauna. Nah, adapun langkah-langkah untuk mencegah kerusakan itu, yang pertama ada menghukum seberat-beratnya yang sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang mengambil flora dan memburu fauna yang dilindungi. Yang selanjutnya, yang kedua, itu ada menetapkan kawasan perlindungan bagi flora dan fauna langka, misalnya seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan lainnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang spesies invasif. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih spesies invasif itu apa? Nah, di sini menurut Putra pada tahun 2019 menyatakan bahwa spesies invasif adalah spesies yang bukan spesies asli tempat tersebut, baik itu hewan ataupun tumbuhan, yang secara luas mempengaruhi habitat yang mereka invasi. Makna lain dari spesies invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif. Nah, gimana nih? Apakah sudah mengerti tentang apa itu spesies invasif? Kalau sudah mengerti, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mekanisme penyebaran spesies invasif. Mekanisme penyebaran spesies invasif yang pertama yaitu melalui kapal laut, yang mana sejarah terjadinya invasi spesies asing sepertinya dimulai ketika berkembangnya perdagangan dunia melalui jalur laut, yaitu sekitar abad ke-16. Nah, penyebaran berbagai macam makroalga bisa terjadi secara internal melalui fragmen-fragmen yang terdapat pada balas kapal atau menempel pada ban dan kapal sebagai fouling. Makroalga yang ada pada kapal dapat terbawa dan menyebar dalam jarak yang jauh. Nah, sampai saat ini kapal laut memegang peranan penting dalam perdagangan dunia, sehingga memberikan kesempatan bagi berbagai macam spesies laut menginvasi habitat baru. Kedua, mekanisme penyebaran spesies invasif ini yaitu melalui kanal. Nah, kanal ini dapat menjadi agen introduksi berbagai spesies asing dari wilayah geografis yang berbeda melalui kapal atau organisme tersebut secara langsung. Berbagai organisme laut dilaporkan telah menyebar dari Laut Merah ke Laut Mediterania melalui terusan Suez. Nah, terusan Panama juga menyebabkan terjadinya transfer organisme laut antara Laut Karibia dan Pasifik Timur. Mekanisme spesies invasif yang ketiga yaitu aquaculture, yang mana pertanian rumput laut secara aquaculture berpotensi mengintroduksi spesies-spesies rumput laut asing. Bibit rumput laut yang digunakan kebanyakan adalah rumput laut impor yang memiliki ketahanan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan spesies lokal. Nah, tersebarnya rumput laut juga dapat terjadi karena kecelakaan kapal yang membawa bibit rumput laut tersebut. Mekanisme penyebaran spesies invasif yang keempat yaitu akuarium, yang mana makroalga untuk hiasan pada akuarium secara rutin diimpor dan didistribusikan ke toko dan pasar di sejumlah negara. Pembuangan sisa-sisa akuarium tadi secara langsung ke laut yang memiliki berpotensi mengintroduksi spesies-spesies asing. Contohnya yaitu adalah alga hijau atau Caulepa,
taxifolia di Laut Mediterania dan California yang diperkirakan berasal dari buangan akuarium. Nah, teman-teman bisa lihat contoh gambar pada PPT yang telah disajikan. Selanjutnya, mekanisme penyebaran spesies invasif yang terakhir yaitu penelitian dan pendidikan. Nah, kenapa sih penelitian dan pendidikan ini termasuk ke dalam mekanisme spesies invasif? Nah, karena sisa-sisa bahan penelitian yang biasa peneliti dilakukan yang tidak ditangani dengan baik dan langsung dibuang ke saluran air yang berpotensi mengandung fragmen maupun spora alga yang masih hidup. Apabila fragmen atau spora ini menemukan tempat yang cocok, maka alga ini akan segera tumbuh dan akan menyebar. Nah, penyebaran makroalga juga dapat terjadi melalui eksperimen penanaman di laut lepas. Nah, mungkin itu mekanisme penyebaran spesies invasif. Selanjutnya di sini terdapat 4 gambar yang merupakan contoh-contoh spesies makroalga invasif, yaitu yang pertama ada Undaria pinnatidifida, yang kedua ada Caulerpa racemosa, yang ketiga ada Sargassum muticum, yang keempat ada Gracilaria vermiculophylla.